dengan saya, Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi yang berkaitan dengan meditasi penyembuhan. Tuntunan menjadi manusia yang integral dan seimbang. Saudari dan saudara sekalian, kita sebagai manusia sebenarnya memiliki 4 aspek yang tidak terpisahkan, yang merupakan satu kesatuan, yaitu aspek spiritual, aspek mental, aspek emosional, dan aspek fisik. Nah, kali ini saya ingin berbagi bagian dari buku ini tentang kesalahan konsep pada umumnya yang berkaitan dengan aspek mental. Bagaimana menyembuhkan bagian dari aspek mental kita agar menjadi lebih sehat dan utuh. Apa yang menjadi kesalahan pada umumnya? Banyak orang pada zaman modern ini yang kurang memahami proses penyembuhan aspek mental. Mereka berpikir bahwa untuk proses penyembuhan aspek mental ini, mereka harus selalu berpikir positif, harus selalu berperasaan positif, dengan cara menyingkirkan, menghilangkan, atau menekan pikiran-pikiran negatif atau perasaan-perasaan negatif yang ada di dalam diri kita. Usaha itu semacam membentengi pikiran-pikiran negatif tidak masuk ke dalam pikiran-pikiran kita. Mereka takut dengan pikiran-pikiran negatif yang mungkin akan melukainya. Mungkin saja mereka pernah dikejutkan atau menderita karena pikiran-pikiran negatif dan perasaan-perasaan negatif yang pernah dimilikinya. Setelah mereka mampu menghilangkan pikiran dan perasaan negatif tersebut, dan hanya memiliki perasaan dan pikiran positif, mereka tidak lagi mau mengakui pikiran dan perasaan negatif yang juga ada di dalam dirinya, karena takut kembali terjebak pada perspektif yang suram dari pikiran-pikiran negatif dan perasaan-perasaan negatif yang pernah dia rasakan. Maka mereka menolak atau menekan atau menghilangkan dan membentengi diri agar semua pikiran negatif dan selalu hanya berkonsentrasi pada pikiran-pikiran positif. Saudari dan saudara sekalian, tentu hal ini untuk beberapa orang, tidak untuk semua, itu dapat bekerja dengan baik, tetapi hanya untuk sementara waktu saja. Sebab dengan cara tertentu, mungkin tanpa kita sadari, pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif yang kita tolak, yang kita tekan, itu juga akan bermunculan di permukaan ketika kita tidak kuat untuk menahannya. Ketika kita dalam arus bawah sadar, yang kemudian muncul dengan sendirinya secara spontan. Pikiran adalah suatu energi yang bergerak, dan mereka harus bergerak ke suatu arah. Oleh karena itu, dengan kita menekan, membentengi dan menolak dan seterusnya, itu justru akan membawa stressing tertentu di dalam diri kita. Itulah sebabnya banyak orang yang hanya mempraktikkan berpusat pada pikiran-pikiran positif, tapi kemudian justru mengalami, dalam tanda kutip, kesehatan mental yang kurang baik karena mereka fokus pada pikiran-pikiran positif
menekan perasaan-perasaan negatif, tapi semakin itu ditekan, semakin itu ditolak, semakin itu dibentengi, ya, justru suatu saat akan bermunculan tanpa teratur, tanpa bisa kita kontrol, dan justru semakin menyebabkan kita merasakan bahwa kita kurang sehat secara mental. Juga banyak orang yang mengatakan bahwa ya menekan pikiran-pikiran dan perasaan negatif itu merupakan hal yang membuang-buang waktu dan energi saja. Ya. Daripada mengurangi, menekan perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri kita, mereka menemukan cara yang terbaik, yaitu dengan cara mengakui, menerima, menyadari, dan kemudian secara kreatif mencari alternatif-alternatif yang lain agar dapat menerima, mengakui pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif itu, tapi kemudian menggunakan dayanya untuk hal-hal yang positif. Saudari dan saudara sekalian, ingatlah bahwa dalam setiap proses penyembuhan selalu dimulai dengan sikap pengakuan, tahap pengakuan, dan penerimaan yang kita rasakan yang ada di dalam diri kita sekarang ini. Kita mengakui, kita menerima bahwa kita ada pikiran-pikiran negatif, ada perasaan-perasaan negatif. Kita tidak akan menyembuhkan apapun dengan cara menghambat atau menekan atau menghilangkan sesuatu, atau berprasangka bahwa hal tersebut tidak ada, atau kita menghapuskannya. Kita menyembuhkan sesuatu dengan mengakui, menerima, dan menyadari, dan setelahnya sadar bahwa ada pilihan-pilihan lain. Apakah kita akan fokus pada pikiran-pikiran negatif atau perasaan-perasaan negatif itu, ataukah kita mencoba untuk fokus pada perasaan yang positif, pikiran yang positif, dan kemudian menggunakan secara kreatif daya, energi, perasaan negatif, pikiran negatif untuk hal-hal yang lebih produktif, untuk hal-hal yang lebih baik, untuk hal-hal yang lebih positif. Maka kita perlu mengakui dan menerima apa yang disebut dengan pikiran-pikiran negatif sebagai bagian dari diri kita. Sekaligus dalam waktu yang sama kita menyadari dan mengembangkan sekali lagi gagasan dan perspektif lain yang memberikan kemungkinan lebih besar untuk bersikap dan bertindak secara baik dan benar, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita berkembang menjadi lebih dewasa dan lebih matang secara mental. Tentu saja saudari dan saudara sekalian, hal ini membutuhkan latihan-latihan dan proses yang panjang. Tidak serta-merta kita bisa memproses dengan menerima, mengakui, menyadari, dan kemudian mencari alternatif sikap dan tindakan yang lain atau sikap mental yang lain agar menjadi lebih produktif. Butuh banyak latihan, butuh proses waktu yang cukup lama, karena memang tidak mudah menerima, mengakui, menyembuhkan pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif yang ada di dalam diri kita. Saudari dan saudara sekalian, hal lain yang sering disalah mengerti adalah bahwa kita dapat mengubah seluruh hidup kita hanya dengan mengubah pikiran-pikiran kita. Tentu saja sebagian benar, tapi tidak bisa mengubah keseluruhan pribadi kita hanya dengan mengubah pikiran-pikiran kita. Kenyataannya, menyadari pikiran-pikiran kita dan mengizinkan pikiran-pikiran itu untuk berubah secara alamiah adalah merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan dalam hidup kita. Tetapi aspek mental, sekali lagi, hanyalah satu dari 4 aspek keberadaan diri kita. Ingat, ada aspek spiritual, aspek mental, aspek emosional, dan aspek fisik.
Perubahan yang mendalam dan besar hanya terjadi kalau kita bekerja pada setiap aspek dan kemudian mengintegrasikannya. Proses kesadaran penyembuhan, aspek psikologis, aspek fisik, aspek mental, dan aspek spiritual. Banyak orang berpendapat bahwa pikiran dan perasaan adalah sama. Mereka menyatukan konsep pikiran dan perasaan dalam istilah mind, dan ini tidak tepat. Seperti ungkapan body, mind, and spirit, badan, pikiran, dan jiwa. Mereka yakin bahwa dengan mengubah pikiran-pikiran akan berubah juga perasaan-perasaan kita. Tetapi kenyataannya, walaupun berkaitan dengan pikiran, kita mengalami pikiran dan perasaan itu berbeda. Kita merasakan dan berpikir itu berbeda. Saya merasakan dan saya berpikir itu tindakan yang berbeda. Hanya mengubah bagaimana kita berpikir tentang sesuatu tidak berarti juga serta-merta kita mengubah perasaan-perasaan kita. Walaupun itu ada benarnya, tapi tidak serta-merta. Karena sekali lagi, berpikir dan merasakan itu berbeda. Nah, saudari dan saudara sekalian, marilah kita mengusahakan agar kita tidak terjebak pada kekeliruan umum yang menganggap bahwa kalau ingin bahagia, kalau ingin hidup sehat mentalnya, yaitu dengan cara menekan, menghambat, membentengi perasaan dan pikiran negatif masuk ke dalam diri kita. Walaupun itu ada benarnya bahwa mengurangi tentu saja, tapi tidak serta-merta justru kita bisa terjebak pada kubangan letusan perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif yang bisa muncul begitu saja dan mengarahkan sikap dan tindakan kita yang terjadi tanpa kontrol. Yang kedua, marilah kita usahakan atau kita sadari bahwa berpikir dan merasakan itu berbeda. Mengubah cara berpikir tidak serta-merta akan mengubah hidup kita, mental kita. Walaupun tentu saja berpusat pada pikiran-pikiran positif, perasaan-perasaan positif, dan juga mencoba untuk membangun pikiran yang lebih positif. Perasaan positif itu tentu jauh lebih menguntungkan daripada selalu berpusat pada pikiran negatif, perasaan negatif, dan selalu hanya berpusat pada hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Tentu sekali lagi ada kontribusinya bahwa memusatkan pada pikiran-pikiran positif, perasaan positif, dan mengubah pikiran negatif ke pikiran positif atau perasaan negatif ke perasaan positif agar mental kita lebih sehat, tapi tidak serta-merta. Anda pasti bisa. Sekian dan terima kasih.